Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5731-5735. Channel Dongeng Donghua. Bab 5731, Penguasa Kerajaan Mayat. Ledakan. Sinar cahaya ilahi ini membawa aura yang menakutkan, perkasa dan perkasa, melintasi wilayah yang tak ada habisnya, dan segera tiba di luar 13-3 wilayah selatan. Itu adalah 13-3 wilayah selatan. Nah, mengapa sudut laut semesta selatan kita yang tandus dan hampir terlupakan ini tiba-tiba dibangkitkan oleh kekuatan yang begitu menakutkan? Pandangan ini mengarah ke 13-3 wilayah selatan, karena melintasi wilayah yang tak berujung, jadi tatapan ini tidak menemukan situasi sebenarnya di 13 wilayah selatan. Tapi hanya bergumam pada dirinya sendiri, menunjukkan ketidakpercayaan. Fluktuasi ruang dan waktu yang mengerikan ini jauh lebih aneh daripada banyak kekuatan lain yang pernah kita lihat sebelumnya. Mungkinkah harta karun istimewa telah lahir di 13 wilayah selatan? Terdengar gumaman, membuat sepasang mata yang dalam tampak mencurigakan di kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Selain kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Saat ini, inti dari kekuatan kuno ini dikelilingi oleh segunung mayat dan lautan darah. Tak terhitung banyaknya mayat purba sebesar bintang yang tidur nyenyak di sini, mayat kuno ini memiliki warna berbeda dan memancarkan segala jenis aura mayat yang menakutkan. Ada yang perunggu, paling banyak jumlahnya, dan padat, seperti kapal perang besar yang tergantung di langit berbintang kuno. Ada pula yang berwarna putih dan perak, jumlahnya sedikit lebih sedikit, tetapi aura yang mereka pancarkan bahkan lebih menakutkan. Terakhir, di intinya, ada beberapa mayat kuno berwarna emas. Mayat kuno ini tertidur di sini. Di setiap tekstur kulit, ada cahaya yang mengalir dari jalan, yang sangat menakutkan. Ledakan, raungan gemuruh datang dari negara yang terdiri dari mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, mayat kuno yang memancarkan warna ungu dan emas duduk langsung dari peti mati kuno, meledak dengan cahaya ilahi yang membumbung ke langit. Meledak dari peti mati ini. Kemarilah. Saat mayat kuno ungu emas itu duduk, sebuah suara keras datang dari perutnya, mengguncang langit dan menyebabkan kekosongan di empat arah bergetar. Di kejauhan, mayat emas kuno muncul di kehampaan dalam sekejap, berlutut dengan satu kaki. Di tangan mayat kuno emas ini, sebenarnya ada sebuah planet yang rusak. Di planet itu, banyak makhluk mati dalam kesakitan dan meratap. Energi mayat keluar dari mayat makhluk-makhluk ini setelah kematian dan dihirup oleh mayat kuno emas ini perut. Akhirnya, bang, mayat emas kuno ini mengunyah planet yang rusak, dan makhluk di mulutnya berubah menjadi makanan di perutnya, memperkuat energi mayatnya. Tuan, apa perintahmu? Setelah menelan mayat semua makhluk hidup, mayat kuno emas itu berkata dengan hormat kepada mayat kuno ungu emas yang melayang di atas peti mati. Anda telah memantau wilayah bintang alam semesta selatan dan mengirimkan semua informasi tentang wilayah bintang selatan kepada Tuhan. Kata mayat kuno berwarna ungu emas. Negara mayat. Wilayah yang luas ini terdiri dari 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan, dan 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan ini ditempati oleh kerajaan mayat. Kerajaan mayat ini berjarak 13 mil dari alam semesta selatan di wilayah bintang. Ya, penguasa kerajaan. Sesaat kemudian, mayat kuno emas telah mengirimkan informasi tentang 13-3 wilayah selatan. Hah, ini hanya wilayah terlantar yang sangat terpencil. Hanya ada satu bawahan legiun bayang. Mayat ungu emas kuno ini dengan cepat mengambil beberapa informasi tentang 13-3 wilayah selatan dan menemukan bahwa planet ini meskipun domainnya sangat ekstrim. Kuno, hampir tidak ada rasa keberadaannya selama zaman yang tak terhitung jumlahnya.
Integrasi paling awal ke Laut Semesta Selatan disebabkan oleh lahirnya 3 sosok transenden dan bergabung dengan Legiun Bayang. Namun, sebagai pemimpin kerajaan mayat laut di alam semesta selatan, menurutnya, patung triplet transenden tidak mampu menimbulkan gerakan yang begitu mengerikan. Apalagi mengeluarkan aura yang membuatnya berdenyut-denyut. Itu salah. Tiba-tiba, keberadaan menakutkan ini menemukan informasi lain. Belum lama ini, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi muncul di dekat wilayah kerajaan mayat kita, dan kemudian menghilang di dekat daerah ini. Mungkinkah itu adalah tentara bayaran hukuman surgawi? Grup Korps telah memasuki 13 wilayah selatan. Alisnya sedikit mengernyit. Meskipun kelompok tentara bayaran hukuman surga sangat tidak mencolok, sebagai pemimpin kerajaan mayat, dia tahu bahwa di balik kelompok tentara bayaran hukuman surga ada kekuatan kuno tertentu dari laut semesta. Namun, bahkan dengan kekuatan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, tidak mungkin menyebabkan fluktuasi aneh seperti itu untuk membangunkannya langsung dari tidur nyenyaknya. Ia masih dapat dengan jelas merasakan nafas itu sampai sekarang hati sebenarnya ada kegelisahan yang kuat. Mungkinkah ada semacam harta karun dari alam semesta kuno, di 13 wilayah selatan? Terdengar gumaman, dan pemimpin kerajaan mayat sedikit mengernyit. Ayo pergi dan lihat, tidak peduli fluktuasi apa ini, pemimpin negara kita harus segera mencari tahu dan tidak boleh membiarkan kekuatan lain di laut semesta selatan mengambil alih. Peti mati itu memancarkan aura mayat kuno dan dengan cepat bergerak menuju 13 wilayah selatan. Ketika peti mati itu menghilang ke dalam lubang cacing kosmik, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti kapal di langit berbintang kuno ini. Seperti kapal perang yang tergeletak datar di alam semesta yang gelap, ia perlahan melayang dan diikuti ke dalam lubang cacing. Pasukan mayat kuno. Ini adalah kekuatan terkuat dari pemimpin kerajaan mayat, dan juga merupakan fondasi dan jaminan terkuat bagi kerajaan mayat untuk dapat berdiri di laut semesta selatan selama bertahun-tahun. Dan ketika pemimpin kerajaan mayat dan banyak bawahannya dengan cepat pergi ke wilayah ke-13 selatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Alam semesta awal. Setelah Kim Chen bergabung dengan Asal, ia terus berkembang. Jika seluruh alam semesta awal pada awalnya seperti bola kaca, maka alam semesta awal saat ini seperti balon yang diledakkan dengan cepat meremas keluar. Akhirnya mencapai titik kritis tertentu. Alam semesta awal langsung meledak melalui jangkauan lubang hitam Gaia, meledak melalui tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya di luar alam semesta awal. Seperti ikan mas yang melompat keluar dari gerbang naga, tiba di wilayah ke-13 selatan dalam sekejap. Ledakan. Seluruh alam semesta awal tiba-tiba meninggalkan wilayah alam semesta aslinya, seperti seekor ikan memasuki laut dan seekor burung memasuki langit. Alam semesta awal ini akhirnya memasuki lautan luas alam semesta yang utuh. Pada saat alam semesta awal benar-benar memasuki laut kosmik, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 13 wilayah selatan tertarik. Tidak hanya 13 wilayah selatan, tetapi juga laut semesta selatan di luar 13 wilayah selatan, juga terus-menerus tertarik. Menarik kekuatan yang menakutkan. Alam semesta awal seperti lubang hitam kuno, yang dengan liar melahap kekuatan seluruh lautan kosmik. Kekuatan apa yang bisa memicu perubahan mengerikan seperti itu? Ledakan. Getaran yang hebat, getarannya menyebar. Kali ini, fluktuasinya bahkan lebih mengerikan. Tidak hanya dirasakan oleh kerajaan mayat terdekat, tetapi juga beberapa kekuatan kuno di sekitar wilayah bintang 13 selatan semuanya memperhatikan fluktuasi ini. Hah! Seekor binatang purba berwarna abu-abu kecoklatan yang ular seperti kadal terbang perlahan di kehampaan. Dikatakan lambat, tetapi kecepatannya sangat menakjubkan. Ia meninggalkan cahaya di belakangnya dan lubang hitam, semuanya hancur karenanya. Ketika bintang-bintang neutron keras itu menghantam binatang aneh ini, mereka langsung pecah seperti gelembung sabun. Komodo. Binatang buas yang sangat menakutkan di laut kosmik, kelompok ini sangat langka, tetapi sangat kuat. Binatang komodo biasa dilahirkan dalam keadaan transendensi, dan begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka mencapai puncak keadaan transendensi. Dan yang terbaik di antara mereka mampu memasuki alam Kaisar Agung dalam satu gerakan setelah menerima warisan darah dan teknik rahasia.
Binatang komodo di depan saya adalah binatang komodo setingkat kaisar. Meski baru dalam tahap awal level kaisar agung, identitas khusus hewan komodo memungkinkannya berjalan di laut kosmik ini tanpa takut menghadapi bahaya. Pada saat ini, pupil emas gelap binatang komodo ini tiba-tiba berkedip. Ada fluktuasi. Ia segera menemukan fluktuasi kuat yang datang dari ujung alam semesta. Kekuatan ini, binatang komodo ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Sebab, darah di tubuhnya terasa sedikit berfluktuasi, dan ada rasa berdenyut-denyut di bawah nafasnya. Ia adalah binatang komodo, kesayangan alam semesta. Ia terlepas sejak lahir dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Untung, benar-benar bagus. Ayo pergi. Binatang komodo ini segera berteleportasi dan bergegas menuju sasaran. Ini dia. Setelah berteleportasi, dia melihat sekilas pasukan penguasa kerajaan mayat di lubang cacing yang tak berujung, tapi dia tidak takut dan mengikutinya dari dekat. Tidak hanya binatang komodo dan pemimpin kerajaan mayat, tetapi juga beberapa makhluk teratas di wilayah Laut Kosmik Selatan saat ini, juga sedikit banyak merasakan aura ini. Dan mereka semua merasakan atau mendatanginya. Saat ini, 13 wilayah selatan. Klan Tuoba, Rumah Anyo, Klan Kegelapan, Sekte Linglong Sen dan kekuatan transenden lainnya. Banyak orang kuat yang merasa takut setelah kelompok tentara bayaran hukuman surga memasuki alam semesta awal yang lain dari kelompok tentara bayaran hukuman surga. Masing-masing diam-diam berdenyut, dan ketika mereka gugup, mereka melihat alam semesta awal yang tiba-tiba mengembang. Alam semesta awal yang sangat besar dan bergulir di kejauhan mengembang di wilayah yang luas ini. Detasemen di seluruh 33 domain selatan semuanya merasakan perubahan di alam semesta awal, dan bergegas satu demi satu, melihat ke depan dengan kaget. Itu adalah alam semesta awal. Alam semesta awal yang dikendalikan oleh Master Chen sebenarnya melompat keluar dari lautan kosmik. Mungkinkah, asal mulanya menyatu? Tetapi mengapa alam semesta awal ini begitu besar dan menakutkan? Saat itu gelap, klan tersebut melarikan diri dan mendirikan benua hitam. Tampaknya jauh lebih kecil dari alam semesta awal ini, bukan? Tuoba Xiongba dan orang-orang kuat lainnya memandang ke depan dengan jantung berdebar, memandang dengan tidak percaya pada alam semesta awal yang terus berkembang. Di depan mereka, alam semesta awal saat ini hampir memberi mereka aura yang menakutkan dan menyedihkan. Ledakan. Pada saat ini, gempa bumi dahsyat datang dari luar wilayah 33 selatan, dan aura kuno dan menakutkan datang secara langsung. Bab 5732. Apa-apaan ini? Panggilan. Seolah-olah keluar dari sungai kuno, aura menakutkan turun ke 13 wilayah selatan dalam sekejap, membentuk fluktuasi yang menakutkan di jalan tersebut. Ledakan. Karena begitu banyak aura menakutkan yang tiba-tiba muncul di seluruh wilayah bintang 33 selatan, aura jalan tak berujung melonjak. Dan beberapa hantu yang memancarkan aura menakutkan turun secara langsung, menyebabkan seluruh wilayah bintang 33 selatan berguncang dengan hebat. Kekuatan yang sangat menakutkan, orang kuat macam apa yang telah datang. Tuoba Xiongba dan orang kuat lainnya dari 13 wilayah selatan menoleh dengan ngeri saat ini tampak seperti jurang maut. Pupil matanya berdiri di ujung lautan dan langit alam semesta yang tak berujung. Ketika mata mereka bertemu dengan sepasang mata itu, terdengar suara gemuruh, dan pikiran Tuoba Xiongba dan yang lainnya seperti gunung berapi yang meletus. Takut. Ditatap oleh sepasang mata itu, inti dari tubuh Tuoba Xiongba membeku dan nafas mereka terhenti, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kematian otak dalam sekejap. Yah, meskipun terpisah dari beberapa semut, itu memang tempat yang terpencil. Sebuah suara dingin terdengar di langit berbintang di alam semesta. Itu adalah suara penguasa kerajaan mayat yang dibawa oleh murid-murid ungu emasnya aura kematian, dan dia bisa melihatnya sekilas. Dia mengunjungi seluruh 13 wilayah selatan dan berkata dengan tenang, tempat ini terlalu tandus. Pantas saja tempat ini tidak dihuni selama begitu banyak zaman. Tempat seperti itu tidak ada, bahkan memenuhi syarat untuk diubah menjadi negara mayatku. Itu hanya bisa menjadi mayat kuno di bawah komandoku. Nutrisi. Tubuh penguasa kerajaan mayat masuk ke wilayah bintang 33 selatan selangkah demi selangkah, dan dengan abang.
Kekosongan seluruh wilayah bintang 33 selatan terbakar hebat. Pasukan mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya memasuki area ini, dan aura mayat yang menakutkan memenuhi udara. Semua kekosongan di area tepi sisi itu segera menjadi rusak, dan aura mayat melonjak ke langit, seolah-olah telah menjadi sebuah tempat pemakaman jenazah. Mayat Tuan, kamu masih sangat menyebalkan, Pak Tua. Pergi. Jangan menodai tubuhku. Pada saat ini, suara keras bergema, dan dalam kehampaan yang tak berujung, seorang pria kekar berjalan keluar. Pria itu berkepala telanjang dan lingkaran cahaya kuning kuno yang aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Lingkaran cahaya kuning kuno ini seolah-olah berasal dari keabadian Dao Agung semesta yang tidak berubah dan nyanyian Sansekerta dari berbagai suara Hongzong dan Dalu sebenarnya memblokir penyebaran energi mayat sekaligus. Hal ini juga mencegah pembakaran wilayah ke-13 selatan. Suara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya beredar di kehampaan. Setelah bersentuhan dengan lingkaran cahaya kuning kuno, beberapa mayat perunggu kuno di tepinya benar-benar membuka mata mereka satu persatu, menunjukkan tanda-tanda rasa sakit ganas. Seperti hantu pada umumnya. Si Nantian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin negara kami takut padamu? Percaya atau tidak, pemimpin kami membobol kerajaan Nando Buddha Anda dan mengubah negara Nando Buddha Anda menjadi dojo kerajaan mayat kami. Melihat ulah pria botak ini, pemimpin kerajaan mayat pun geram. Dengan dengungan, energi mayat mengepul, langsung menekan aura pria botak tersebut, melindungi sejumlah besar mayat perunggu kuno di bawah komandonya. Namun masih ada sejumlah kecil mayat perunggu kuno yang benar-benar bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka duduk bersila dan dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu. Ini adalah transendensi. Mayat kuno perunggu adalah boneka mayat kuno yang telah melampaui alam. Ia tidak mampu menahan jalan Sansekerta milik pria botak itu. Jika tidak dihentikan oleh pemimpin kerajaan mayat, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya akan langsung dilampaui. Aku, si Nantian, akan takut padamu. Pria botak itu tertawa keras, memegang tongkat Zen di tangannya. Staf Zen bersinar dengan cahaya ilahi, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya di 30 selatan. 3 alam duduk bersila dan mulai bernyanyi. Bahkan beberapa bayi yang baru lahir dan belum bisa berdiri atau duduk sama sekali sedang duduk bersila saat ini. Para pelantunnya mengoceh dan taat. Kaisar, pada tingkat ini, tubuh fisik bertransformasi dari Dao Agung, dan telah lama lebih unggul dari makhluk hidup biasa. Di mata mereka, makhluk hidup di hadapan mereka tidak lagi setingkat dengan mereka, melainkan sejenis makanan dan beberapa jenis nutrisi. Tidak dapat menimbulkan rasa kasihan atau simpati. Sama seperti manusia, apakah mereka akan bersimpati dengan nasi, semangka dan biji-bijian serta buah-buahan lainnya? Ledakan, energi mayat dan cahaya Buddha bertabrakan, saat kedua belah pihak saling menatap dengan penuh semangat dan ingin bersaing satu sama lain. Ada bunyi klik. Tubuh besar yang menakutkan menyerbu masuk dari langit berbintang yang luas. Ini adalah binatang raksasa dengan tubuh besar, seperti benteng perang, dan aura yang terpancar darinya memantulkan langit dengan megah, menghadapi pemimpin kerajaan mayat, si Nantian. Selain itu, ada juga hantu yang datang dari luar wilayah bintang ke-13 selatan, menatap tempat ini. Itu adalah kekuatan kuno lainnya, dan yang kuat telah datang dan mengamati tempat ini. Pada tingkat Kaisar Agung, tubuh fisik diubah dari Dao Agung, yang dapat mencerminkan langit. Sekalipun itu hanya seekor semut, begitu Anda menjadi Kaisar Agung, meskipun tubuh fisik masih sangat kecil. Itu nafas Dao besar cukup untuk memenuhi wilayah tak berujung dan berubah menjadi kehampaan yang menakutkan. Bayangan itu menghancurkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Komodo, melihat binatang raksasa ini, penguasa kerajaan mayat dan si Nantian mengecilkan pupil mereka dan berhenti berkelahi satu sama lain. Binatang buas raksasa ini bukanlah manusia kuat dari bintang-bintang di dekat laut semesta selatan, melainkan penjelajah asing. Mereka seharusnya adalah binatang yang sendirian, namun karena takut akan teror dari suku Komodo, bahkan seekor binatang Komodo-modo pun, mereka tidak berani mengambilnya. Bertindak gegabah. Bahkan binatang Komodo manapun pun penuh dengan harta karun. Beberapa hantu menakutkan bermekaran di langit,
semuanya kembali ke tujuan perjalanan mereka ke wilayah 13 bintang selatan, menatap ke kedalaman wilayah 13 bintang selatan. Di kejauhan, Tuoba Siomba dan yang lainnya melihat semua ini dengan mata ngeri, tapi mereka tidak bisa menahan sama sekali. Tingkat budidaya puncak tingkat kedua bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan mereka di depan orang-orang kuat yang menakutkan ini. Eksistensi macam apa orang-orang ini? Dengan ketakutan di hati mereka, mereka hanya bisa melihat orang-orang kuat yang mencapai langit ini. Dan mata mereka tiba-tiba melihat sekilas awal dari lubang hitam Gaia, yang muncul di domain ke-13 selatan. Titik, di atas alam semesta. Pada saat ini, alam semesta awal masih mengembang. Karena terlalu besar dan arus udara yang kacau bergejolak, pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya terkejut pada awalnya, tetapi tak lama kemudian. Murid-murid mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Itu adalah alam semesta awal. Alam semesta purba yang mengembang. Bagaimana mungkin? Pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya menatap dengan mata terbelalak dan berkedip, tidak dapat mempercayainya sejenak. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu besar? Ledakan, pikiran spiritual yang menakutkan menyapu, seperti badai, langsung memenuhi lingkup alam semesta yang mengembang di depan mereka. Namun yang mengejutkan mereka adalah dengan kekuatan mereka, pikiran ilahi tidak mampu menembus alam semesta awal dan memata-matai apa yang ada di dalamnya. Namun dilihat dari aura bola kosmik yang mengembang pesat di depan kita, ini jelas merupakan alam semesta awal yang baru saja melepaskan diri dari belenggu jalan raya. Menyatu dengan asal mula, dan lepas dari lautan kosmik. Ini terlalu besar. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu menakutkan dan besar? Bagaimana bisa begitu besar setelah lepas dari laut kosmik? Dalam warisan peradaban kuno di Laut Kosmik Selatan, tidak pernah ada catatan apapun. Sulit dipercaya, tidak dapat dipercaya. Mustahil. Komodomon memandangi alam semesta awal di depannya dan juga ketakutan. Pupil emas gelapnya penuh dengan keterkejutan, ini. Ia memiliki asal-usul yang luar biasa. Di permukaan, ia terlihat seperti binatang komodo biasa, namun nyatanya, ia adalah eksistensi yang istimewa di antara binatang komodo, dan peluangnya besar. Jadi dia keluar untuk mengalami pengembaraan, tanpa takut menghadapi bahaya, dan tentu saja tahu banyak. Ketika klan komodo saya melampaui laut kosmik, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan alam semesta awal di depan saya. Auranya, tampaknya sedikit lebih buruk. Bagaimana mungkin? Komodo Saroye menggelengkan kepalanya dalam keterkejutan, keluarga saya telah melahirkan beberapa makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno. Dan beberapa telah melahirkan anak-anak yang ingin menyatu dengan aturan asli jalan tersebut, jadi mereka mencari beberapa alam semesta awal untuk digabungkan. Dan bahkan ada alam semesta awal yang dibudidayakan secara khusus untuk fusi, yang dapat digabungkan dibandingkan dengan alam semesta awal di depan saya. Ini hanyalah alam semesta awal di depan saya masih mengembang dan belum sepenuhnya menetap. Namun, penglihatan Ishak Royal langsung terasa bahwa kengerian alam semesta awal di hadapannya benar-benar jauh melebihi ekspektasi mereka yang hadir, termasuk pemimpin kerajaan mayat. Begitu alam semesta awal ini tersebar, akan menimbulkan sensasi tidak hanya di Laut Semesta Selatan, tetapi juga di antara kekuatan-kekuatan kuno di seluruh Laut Semesta. Apa ini? Saroye merasa jika alam semesta asli di hadapannya ditelan, pasti bisa menyelesaikan warisan kelompoknya dan tidak perlu lagi mengembara. Tapi begitu idenya muncul, itu berbahaya. Bahaya yang sangat mengerikan melintas di benak Saroye, menyebabkannya bergerak-gerak hebat. Dengan keras, kekosongan di sekitar Saroye runtuh, membuat suara gemuruh. Pemimpin kerajaan mayat, Sinantian dan orang kuat lainnya semuanya memandang Saroye dengan curiga. Apa yang salah dengan binatang komodo ini? Tapi mereka tidak mengetahui ketakutan yang tak ada habisnya di hati Saroye. Ada bahaya yang tidak bisa diubah. Saroye memandang alam semesta awal di depannya dengan kaget. Ini adalah intuisi paling menakutkan di antara suku mereka. Rasanya jika ia berani menelan alam semesta awal di depannya, itu akan hidup mungkin dalam bahaya. Terlebih lagi, bahaya ini sangat mengerikan, dan bahkan kelompok etnis di baliknya tidak dapat mengatasinya.
Apa ini? Saroyeh ketakutan. Pemimpin kerajaan mayat di samping akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan memandang dengan rakus ke alam semesta awal di depannya. Tidak hanya alam semesta awal di depannya yang aneh, tetapi bahkan kesadaran spiritualnya pun tidak dapat dilihat dengan jelas. Itulah masalahnya. Boom, mengikuti pemikiran spiritual penguasa kerajaan mayat. Mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera menghantam alam semesta awal yang mengembang seperti meteorit di seluruh langit. Hati semua orang tergerak saat menyaksikan adegan ini tanpa henti. Boom boom boom, mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya langsung memasuki alam semesta awal di depan semua orang di bawah pengawasan semua orang, tenggelam ke laut tanpa mengeluarkan suara. Bab 5733. Terlalu banyak dibayar. Apa yang terjadi? Banyak orang kuat mengerutkan kening dan melihat ke arah pemimpin kerajaan mayat. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali di antara mayat-mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya dikirim oleh penguasa kerajaan mayat ke awal alam semesta di depan? Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, keraguan di hati pemimpin kerajaan mayat jauh lebih dalam daripada keraguan semua orang yang hadir. Menghilang. Pemimpin kerajaan mayat memandang kehampaan di depannya dengan tidak percaya, mencoba merasakan mayat perunggu kunonya, tetapi dalam persepsinya, mayat perunggu kuno itu sepertinya menghilang begitu saja, dan tidak ada berita sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Alam semesta awal. Qin Chen ditangguhkan di asalnya. Dia telah merasakan banyak aura menakutkan di 33 domain selatan sebelumnya, tetapi dia sedang dalam proses bergabung dengan aslinya. Tetapi dia bahkan tidak memperhatikan pikiran orang-orang ini. Titik. Meskipun pemimpin kerajaan mayat dan yang lainnya semuanya berada di alam Kaisar Agung, bagi Qin Chen, yang telah melihat banyak kaisar ilahi di dunia bawah dan bahkan berani melawan 4 kaisar agung, dia tidak memperhatikan beberapa kaisar awal sama sekali. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pihak lain, tetapi sepenuhnya tenggelam dalam integrasi dengan asal mula alam semesta yang asli. Saya tidak tahu berapa lama. Di seluruh alam semesta awal, semua cahaya menghilang. Qin Chen secara bertahap menjadi normal. Dia juga sedikit bingung saat ini, baru saja, dia sepertinya telah melihat segala sesuatu di alam semesta awal dan kelahiran alam semesta awal sepertinya telah melihat alam semesta awal ini. Ketika alam semesta lahir, seolah-olah ia lahir dari dimensi yang lebih tinggi, memberikan perasaan yang sangat misterius kepada manusia. Segera, Qin Chen berhenti memikirkannya. Tubuh ilahi Daoku. Qin Chen Lian dengan hati-hati merasakan hasil perpaduan asal mula alam semesta asli ini. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan sucinya bergetar. Meskipun budidaya Qin Chen masih dalam tahap awal kaisar puncak dunia saat ini, dia masih selangkah lagi dari kaisar tingkat menengah. Jauh, tapi ada ekspresi ekstasi di wajahnya. Pada level Qin Chen, dia memiliki kontrol yang sangat baik atas kekuatan. Ketika dia mengepalkan tinjunya, dia langsung merasa bahwa tubuh Dao ilahinya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya ketika tidak menyatu dengan asal mula alam semesta asli. 100 kali. 100 kali penuh, tidak lebih, tidak kurang. Setelah bergabung dengan alam semesta awal, tubuh ilahi Dao saya langsung mencapai level 100 kali sebelumnya. Langit. Ini sungguh mengerikan. Meskipun dikatakan bahwa wilayahnya telah meningkat, Qin Chen tahu betul bahwa dia belum meningkat secara besar-besaran, dia hanya beralih dari kaisar awal ke kaisar puncak awal. Secara umum, ketika seorang kaisar awal menerobos menjadi kaisar jangka menengah, peningkatannya hanya puluhan kali lipat, tetapi dia bahkan belum membuat terobosan. Dan sebenarnya telah meningkat 100 kali lipat. Ini sungguh mengerikan. Lalu berapa banyak yang akan dia tingkatkan setelah dia memasuki tahap tengah kaisar, dan berapa banyak yang akan dia tingkatkan hingga tahap akhir kaisar? Seberapa besar peningkatan yang akan dicapai? 10.000 kali. Alam yang sama, meningkat 10.000 kali lipat. Qin Chen bingung. Qin Chen dengan hati-hati menatap asal-usulnya. Setelah bergabung dengan alam semesta asli, kapasitas asalnya meningkat secara langsung 100 kali lipat, dan kekuatannya juga meningkat 100 kali lipat. Yang lebih menakutkan adalah jauh di dalam sumber ini,
Qin Chen juga samar-samar merasakan sedikit kekuatan dimensi tinggi. Itu adalah kekuatan dimensi tinggi yang tidak mungkin salah. Qin Chen ingat bahwa dia telah menggabungkan keinginannya dan memasuki jurang maut, dan mengamati dewa utama jurang maut, Dewa Hades, dan kekuatan Guru Tao. Aura dimensi tinggi semacam itu sangat mirip dengan jejak kekuatan yang terdapat di tubuhnya. Tapi aku hanya berada di alam Kaisar Agung. Dan itu masih pada tahap awal dari alam Kaisar Puncak. Di luar alam Kaisar Puncak tahap awal, ada juga Kaisar tahap tengah, Kaisar tahap akhir, Kaisar Puncak, dan bahkan Kaisar Dewa setengah langkah, dan bahkan Kaisar Dewa. Itu saja, dari Kaisar kuno senior, Qin Chen tahu dengan sangat jelas bahwa ketika dia mencapai alam Kaisar Dewa, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mengendalikan dimensi tinggi dikendalikan pada tahap selanjutnya dari jalur Kaisar Dewa. Dengan kata lain, dia, seorang Kaisar Puncak tahap awal yang kecil, sebenarnya memiliki semacam kekuatan dimensi tinggi. Namun, Qin Chen juga mencoba memobilisasi kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya, tetapi menemukan bahwa meskipun kekuatan dimensi tinggi ada, itu tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Kekuatan dimensi tinggi ini berasal dari asal mula alam semesta asli. Gumam Qin Chen, selain itu terbentuk setelah menggabungkan nafas dunia bawah. Qin Chen mengingat fusi sebelumnya dengan serius. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan dimensi tinggi ini benar-benar ada. Sudah waktunya memperbaiki langit dan memperkuat alam semesta awal. Setelah mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, Qin Chen memahami keadaan alam semesta awal hanya dengan satu persepsi. Dia mengambil satu langkah ke depan. Suara mendesing. Dia berteleportasi langsung kembali ke surga. Di langit yang luas, di atas wilayah luas yang tak berujung, Qin Chen, mengenakan jubah hijau, muncul dari udara tipis. Surga, atur ulang. Qin Chen melihat ke bawah ke surga di bawah. Ledakan. Aura kekacauan yang tak ada habisnya tiba-tiba memenuhi langit. Beberapa tempat yang awalnya rusak dengan cepat diperbaiki pada saat ini. Wow! Kekuatan hukum yang tak ada habisnya tercurah, dan semua makhluk di surga merasa bahwa tingkat kehidupan mereka membuat lompatan gila. Kekuatan ini. Setelah Xiao Yao Supreme yang asli dan yang lainnya menerobos ke alam transenden, mereka selalu merasa seperti sedang ditekan. Tampaknya alam semesta awal tidak dapat menahan jumlah orang kuat yang mereka miliki, dan mereka akan melakukannya secara naluriah ditekan. Jika alam semesta awal diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka keterpisahan adalah perasaan orang-orang di dalam rumah tersebut. Setelah Xiao Yao Zizun dan yang lainnya menerobos, mereka sudah mendekati ketinggian rumah tersebut hanya membungkuk. Tapi sekarang, semua pengekangan telah hilang, rumah telah hilang, dinding dan langit-langit di sekitarnya telah hilang. Dan yang muncul di hadapan mereka adalah langit cerah tanpa akhir yang terlihat. Perasaan pertumbuhan yang tidak disengaja memenuhi hati mereka. Dan, saat surga sedang diperbaiki, ledakan, asal-usul tubuh Xiao Yao Supreme dan yang lainnya mau tidak mau mulai meningkat. Gumpalan aura dunia bawah muncul, dan yin dan yang bergabung. Pada awalnya, alam semesta awal tidak dapat menyatu dengan dunia bawah karena perbedaan level antara keduanya terlalu jauh. Namun kini setelah menyatu dengan alam semesta awal asli Qin Chen, lokasi alam semesta awal dan dunia bawah sebenarnya sudah mulai menyatu. Titik petik 2, fusi yin dan yang. Qin Chen terkejut, bukan karena nafas dunia bawah memasuki alam semesta awal, juga bukan karena nafas matahari dari alam semesta awal memasuki dunia bawah, tetapi persimpangan kedua dunia mulai menyatu secara perlahan. Ini, jika integrasi terus berlanjut seperti ini, akankah alam semesta asli pada akhirnya berubah menjadi dunia bawah, atau dunia bawah pada akhirnya akan berubah menjadi dunia bawah? Qin Chen terkejut. Dan fusi ini, bahkan Qin Chen, yang telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli, tidak dapat menghentikannya. Su Hai. Kaisar kuno melihat pemandangan ini, dan jejak aura dimensi tinggi mengalir di sekitar tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dalam kehampaan dan tidak bisa tidak kagum di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang mengatur situasi. Di alam Kaisar Agung, seseorang memiliki kekuatan dimensi tinggi. Haha, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar kuno berkata dengan emosi,
alangkah baiknya jika ada di belakang panggung. Pikirkan tentang diri Anda sendiri, seberapa besar usaha yang Anda lakukan untuk menguasai dimensi yang lebih tinggi, hanya sedikit yang mampu Anda pahami. Dan Anda juga harus memanfaatkan kesempatan lawan untuk mengintegrasikan aura dimensi tinggi yang dibentuk oleh alam semesta asli ke dalam. Memahami lebih banyak tentang dimensi yang lebih tinggi itu. Di sisi lain, Qin Chen tidak melakukan apapun, tetapi tubuh fisiknya sudah mulai menjadi lebih berdimensi. Meskipun dari segi alam, budidaya anak laki-laki itu jauh lebih lemah daripada 4 kaisar besar dunia bawah, tetapi murni dari sudut pandang tubuh ilahi Dao. Tubuh Dewa Qin Chen sekarang jauh lebih menakutkan daripada 4 kaisar agung. Terlalu banyak. Secara fisik, Qin Chen kini tak terkalahkan di alam kaisar agung. Lebih baik menjadi generasi kedua, gumam Budi. Puff. Tetapi saat ini, di belakang kaisar kuno, bawahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Banyak pasukan yang dulunya tak terkalahkan dengan aura kaisar sekarang menjadi sangat lamban, seolah-olah mereka telah kehabisan tenaga setelah melakukan sesuatu yang gila ratusan kali. Tuan, kami semua asal-usul telah digunakan untuk memperkuat alam semesta awal ini. Bukankah ini keterlaluan? Petik 2. Faktanya, perluasan alam semesta awal sebelumnya hampir menguras asal-usulnya. Berapa yang kamu bayar? Kaisar kuno tiba-tiba tersenyum, melihat ke dunia bawah yang perlahan menyatu dengan alam semesta asli, dan berkata sambil tersenyum. Kamu baru saja kehilangan sebagian dari asal-muasalmu, dan kamu akan menebusnya ketika kamu membayarnya. Kamu kembali berlatih di pengasingan, orang tua dari dunia bawah itu. Aku khawatir bahkan sarang lamanya pun akan hilang. Dan orang-orang di luar itu, hehe, mereka hanyalah beberapa semut di laut alam semesta selatan adalah harta karun di sini dan ingin datang ke sini untuk menangkap angin musim gugur. Saya khawatir mereka tidak beruntung. Dia tertawa kecil dan melihat ke arah tempat kacau di tepi alam semesta asli. Tempat kekacauan. Xiao Yao Supreme dan yang lainnya melihat kemunculan tiba-tiba dari mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan ngeri. Terpisah. Mayat perunggu kuno ini padat, tetapi masing-masing berada pada transendensi tingkat pertama, dan juga yang terbaik di antara transendensi tingkat pertama. Melalui aura kacau, samar-samar mereka bisa melihat beberapa aura menakutkan menatap tempat ini di 13 wilayah selatan dunia luar. Yang kuat dari laut semesta. Itu adalah Kaisar Agung. Jejak kepanikan muncul dari hati mereka, terutama leluhur Tuoba, yang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati. Namun, sebelum mereka dapat mengambil tindakan, mayat perunggu kuno ini terbakar di tempat setelah memasuki alam semesta awal, berubah menjadi aura murni dari jalan tersebut. Dan langsung diintegrasikan ke dalam alam semesta awal yang mengembang. Saat berikutnya, Qin Chen, Sisi dan lainnya muncul di depan semua orang. Qin Chen, Tuan Chen. Semua orang berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, saatnya kembali ke orang-orang kuat di laut semesta ini. Kata Qin Chen dengan tenang dan mengambil langkah maju. Di luar alam semesta awal, setelah lama tidak menerima kabar. Pemimpin kerajaan mayat menjadi dingin dan sekali lagi mendesak mayat kuno perak yang tak terhitung jumlahnya dan mayat kuno emas di bawah komandonya untuk menyerang alam semesta awal. Bab 5734. Tidak ada perlawanan. Alam semesta primitif ini sangat aneh. Tampaknya pasti ada harta berharga di dalamnya. Pemimpin kerajaan mayat sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia melihat pasukan besar yang sedang menuju ke arah itu alam semesta primitif. Pasukan mayat perunggu kunonya telah diseduh dan dipelihara oleh energi mayatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi menaklukkan alam semesta awal, bahkan menyerang bidang bintang sangatlah mudah. Tapi sekarang, suasananya senyap seperti batu yang tenggelam ke laut. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak memberinya rasa takut, melainkan kegembiraan. Kegembiraan melihat harta karun. Kalian, masuki alam semesta awal ini dan laporkan situasinya tepat waktu. Pastikan untuk memahami keanehan alam semesta awal ini. Pikiran spiritual ditransmisikan satu demi satu, dan penguasa kerajaan mayat memerintahkan kelompok mayat kuno ini untuk secara langsung masuk ke alam semesta asli.
Di lapangan, Si Nantian dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tenang. Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan, dan keanehan alam semesta awal di hadapan mereka jauh melampaui ekspektasi mereka. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang dapat mengancam mereka di wilayah 13 selatan yang kecil ini. Namun naluri misterius membuat mereka tinggal di sini sementara, menunggu tanggapan dari pemimpin kerajaan mayat. Sementara mayat-mayat kuno itu memata-matai pemimpin kerajaan mayat, mereka juga memata-matai mereka. Pada tahap awal, pemimpin kerajaan mayat tidak mengambil tindakan sendiri. Begitu kaisar manapun mengambil tindakan, kaisar lain dengan sendirinya akan mengikuti. Ledakan. Sekelompok besar mayat kuno bergegas maju, melihat bahwa mayat kuno ini akan memasuki alam semesta awal. Kelopak mata binatang Komodo Saroye tiba-tiba melonjak liar. Ada suatu situasi. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, aura kekacauan yang mengelilingi alam semesta awal di depan mereka mulai berfluktuasi perlahan, dan sosok satu demi satu perlahan muncul dari balik kekacauan. Lalu seseorang keluar dari alam semesta awal. Itu adalah penduduk asli di dalam. Penguasa kerajaan mayat, Si Nantian, penguasa kota Jinhu, kaisar iblis darah, semua kaisar yang kuat memandang dengan acuh tak acuh dan memandang ke arah. Sosok samar-samar dalam sosok kekacauan. Saat berikutnya, sekelompok pria kuat yang memancarkan aura kekacauan awal perlahan muncul di depan semua orang. Pemimpinnya adalah Qin Chen, dan di belakang Qin Chen adalah Sisi, Qian Sui, Ruyue, dan Waner, diikuti oleh leluhur Tuoba, Xiao Yao Supreme, naga leluhur primordial, Master Pavilion Tianji, dan Master Sekte Linglong, leluhur suci sungai darah dan orang kuat lainnya. Ledakan. Melihat begitu banyak orang muncul, pasukan mayat kuno penguasa kerajaan mayat tiba-tiba berhenti di udara. Mata penguasa kerajaan mayat dan orang kuat lainnya langsung tertuju pada banyak sosok yang muncul di depan mereka, dan mereka mengungkapkan emosi mereka satu persatu. Detasemen. Alam semesta awal ini benar-benar melahirkan begitu banyak detasemen. Luar biasa. Pemimpin kerajaan mayat dan yang lainnya memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan tidak percaya pelepasan ini menyatu dengan asal-usul alam semesta awal. Alam semesta awal ini akan melompat keluar dan memasuki lautan luas alam semesta. Di era yang sama, alam semesta awal biasanya hanya melahirkan 2 atau 3 transendensi, yang sungguh menakjubkan. Seperti klan kegelapan, atau klan Tuoba, atau rumah Anyou, semua ini terjadi pada masa-masa awal. Tapi sekarang, begitu banyak transendensi tiba-tiba muncul di alam semesta awal di hadapan mereka, yang mengejutkan pemimpin kerajaan mayat dan lainnya. Setidaknya lusinan dari mereka telah melampaui batas. Itu saja, kuncinya adalah di antara transendensi yang ada di depan kita, tidak hanya ada transendensi tahap awal, tetapi juga beberapa transendensi tahap menengah. Terutama orang-orang terkemuka yang terjerat dengan kekuatan khusus dari kekacauan tingkat kaisar, tingkat kultivasinya tidak dapat dengan jelas mendeteksi tingkat kultivasi pihak lain yang sebenarnya untuk sementara waktu. Rahasia, pasti ada rahasia besar di alam semesta awal ini. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak pemimpin kerajaan mayat dan lainnya. Terlebih lagi, aura kacau lawan di depannya justru bisa mengaburkan persepsinya. Yang terpenting adalah sekelompok orang yang terpisah di depannya memberi mereka perasaan yang bulat dan sempurna, beberapa orang puncak yang terpisah berada di sana. Detasemen sempurna. Gagasan seperti itu muncul di benak mereka. Apakah transendensi sempurna itu? Saat itulah menerobos ketidakmelekatan, mengintegrasikan banyak jalan yang paling sempurna, atau setidaknya melewati kesengsaraan guntur lebih dari 6 tingkat ketidakmelekatan. Dapat disebut ketidakmelekatan sempurna. Alasan mengapa alam semesta awal begitu berharga adalah karena alam semesta awal mengandung semua hukum besar ketika alam semesta kecil dibuka. Hukum besar di dalam tubuh akan cenderung sempurna, sehingga sangat populer di lautan alam semesta. Dan sekarang, aura sekelompok orang di depan mereka menjadi sempurna. Untuk sesaat, kepala kerajaan mayat dan orang kuat lainnya mulai gemetar di dalam hati mereka. Sementara pemimpin kerajaan mayat dan yang lainnya sedang melihat ke arah Qin Chen dan kelompoknya, Xiao Yao Supreme dan kelompoknya juga terkejut melihat banyak pasukan mayat kuno di depan mereka.
serta sosok besar dan agung yang menjulang tinggi di dalamnya. 13 wilayah selatan. Wow, Nak Qin Chen, ada begitu banyak orang di luar sini. Apakah orang-orang ini adalah temanmu, dan apakah mereka semua di sini untuk merayakan transendensi alam semesta awalku dari Laut Kosmik? Dengan ekspresi takjub di wajahnya. Khususnya, aura para pemimpin kerajaan mayat terpantul di langit, dan sosok yang diproyeksikan dalam kehampaan alam semesta yang tak berujung memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya. Membuat para naga purba sangat iri. Nak Qin Chen, kapan kamu mendapat begitu banyak teman di lautan alam semesta? Aura menakutkan seperti itu terlalu kuat, kata naga leluhur dengan penuh semangat. Bang! Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dikejutkan dengan tajam oleh leluhur naga sejati Aoling yang berdiri di sampingnya. Diam. Wajah leluhur naga sejati Aoling muram dan dia buru-buru memarahi. Hong Huang, acara macam apa ini? Berhenti bicara. Kata-kata tidak masuk akal itu membawa Tuan Chen ke dalam masalah. Naga leluhur menyentuh kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi dingin dan marah darinya, leluhur naga sejati, dia segera tutup mulut dan berhenti bicara. Patriark Tuoba di samping buru-buru mengambil langkah ke depan, memandang pemimpin kerajaan mayat dan orang lain di depannya dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar kepada Qin Chen. Tuan Muda Chen, ini seharusnya menjadi orang kuat terbaik dari selatan laut semesta. Mereka mungkin telah terbunuh oleh mereka tertarik oleh aura transenden dari alam semesta asli. Suaranya bergetar, dan ekspresinya ngeri. Dia pernah berjalan keluar dari 13 wilayah selatan, dan dia sangat menyadarinya. Teror sekelompok orang di depannya ini. Apalagi setelah melihat pemimpin kerajaan mayat di depan orang banyak, leluhur Tuoba semakin bersemangat dan berkata dengan suara gemetar. Tuan Muda Chen, orang itu seharusnya adalah pemimpin kerajaan mayat di Laut Semesta Selatan, seorang pria setingkat kaisar yang kuat. Kerajaan mayat ini adalah kekuatan kuno yang mengendalikan banyak bidang bintang di luar wilayah bintang 33 selatan kita. Ia suka mengorbankan setiap bidang bintang ke dalam lautan mayat bawahanku berada di Legiun Bayang, mereka mendengar jenderal menyebutkannya. Lulus. Leluhur Tuoba merasa ngeri. Kerajaan mayat, pada saat itu, jelas merupakan keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat disebutkan dengan mudah. Kerajaan mayat. Qin Chen memandang dengan dingin, jadi, mayat perunggu kuno yang masuk ke alam semesta asliku didorong oleh orang ini. Seharusnya begitu, leluhur Tuoba berkata dengan tergesa-gesa, mayat kuno perunggu itu adalah perunggu mayat kuno tingkat yang dimurnikan oleh penguasa kerajaan mayat. Tingkat budidaya mereka umumnya berada pada tingkat transendensi pertama, serta emas. Ini adalah mayat kuno tingkat emas, orang kuat dengan 3 tingkat transendensi. Leluhur Tuoba gemetar di dalam hatinya. Dia juga transendensi 3 tingkat, tetapi ketika dia berada di puncaknya, dia pasti tidak sebagus mayat kuno tingkat emas manapun di sini, karena setelah orang kuat dikorbankan. Setelah dimurnikan menjadi mayat kuno, tidak akan ada rasa sakit di seluruh tubuh, dan ia akan menjadi berani dan tidak takut mati adalah keberadaan yang paling menakutkan. Bayang Legion, pada saat ini, mata penguasa kerajaan mayat dan yang lainnya juga tertuju pada leluhur Tuoba. Titik petik 2, 3 tingkat transendensi. Anda adalah orang kuat yang keluar dari 13 wilayah selatan dan bergabung dengan tentara Tuan. Sangat menarik bahwa meskipun hanya ada 1 jiwa yang tersisa, Anda masih hidup tersenyum. Namun sambil tersenyum, ia juga sedikit mengernyit. Cukup menarik bahwa seseorang yang pernah memiliki 3 tingkat transendensi benar-benar berlindung di alam semesta primitif ini. Meskipun itu hanyalah sisa jiwa. Tampaknya itulah rahasia alam semesta primitif ini seharusnya ini yang satu ini. Mata Raja Kerajaan Mayat tertuju pada Qin Chen, dan boom. Sepertinya miliaran alam semesta muncul dan mati di matanya. Lupakan saja, jika aku membawamu, aku seharusnya bisa mengetahui rahasia alam semesta primitif ini. Setelah kata-kata itu jatuh, pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, mayat kuno berwarna perak dan mayat kuno emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak lagi dalam sekejap, tiba-tiba membunuh Qin Chen dan kelompoknya. Anak-anakku, pertahankan mereka.
Pemimpin kerajaan mayat terkekeh. Di matanya, Qin Chen dan orang lain yang lahir dari alam semesta primitif ini seperti semut yang dapat ditangkap dengan ujung jari mereka. Tuan Chen, leluhur Long dan yang lainnya semuanya terkejut. Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya, sekelompok mayat kuno yang transenden. Kebetulan alam semesta awal saya baru saja melampaui lautan kosmik dan kekurangan terlalu banyak nutrisi. Setelah memurnikan mayat-mayat kuno ini, itu dapat dianggap penuh makan, kan? Dengan senyum tipis, Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan ledakan. Sungai laut mati yang luas melonjak keluar dari tubuhnya. Laut mati yang perkasa melonjak dalam sekejap, menutupi langit dan matahari. Haha, penduduk asli alam semesta asli ini masih ingin melawan. Melihat pemandangan ini, pemimpin kerajaan mayat tidak bisa menahan tawa, dengan senyuman menghina di bibirnya. Apakah penduduk asli di depan kita ini sudah gila? Dia memimpin pasukan mayat kuno yang terdiri dari ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia pikir dia bisa menekan mereka dengan mudah? Namun, sebelum senyuman di bibir pemimpin kerajaan mayat itu jatuh, matanya tiba-tiba membelalak. Ledakan, saya melihat laut mati yang gelap gulita melintasi miliaran lubang dalam sekejap, menyelimuti pasukan mayat kuno seperti tirai langit. Dan pasukan mayat-mayat kuno teratas, yang telah diberi makan dengan mayat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti orang yang tenggelam setelah tersapu oleh kekuatan air laut. Mengambang dalam sekejap tanpa perlawanan apapun. Bab 5735, Jalan Racun Mayat. Dalam sekejap, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya dikendalikan oleh penguasa kerajaan mayat menghilang dari persepsinya dalam sekejap. Ini, pemimpin kerajaan mayat melebarkan matanya dan merasa ngeri. Di kejauhan, murid orang kuat seperti Komodo Bis Saroye juga menyusut. Lautan hitam di depannya berisi aura pembunuh dan aura kematian yang tak ada habisnya. Saat aura pembunuh dan aura kematian ini lolos, makhluk istimewa seperti dia ini merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berdenyut-denyut, seolah-olah dia akan ditelan olehnya. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Garis keturunanku memberitahuku bahwa ada bahaya. Saroye, binatang komodo, ketakutan di dalam hatinya dan tubuhnya sedikit gemetar. Pemimpin kerajaan mayat, yang berada di depan semua orang, tampak terkejut dan marah saat ini, dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wow! Saat berikutnya, sungai laut mati yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalam tubuh Qin Chen, dan saat air laut menghilang. Pasukan mayat kuno yang telah dibudidayakan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang ke udara tipis pada saat ini, menghilang ke dalam kehampaan. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Menghilang. Tentara mayat kuno penguasa kerajaan mayat yang tak terhitung jumlahnya telah diambil oleh orang ini. Ini, metode macam apa ini? Ada begitu banyak mayat perak transendental tingkat kedua dan 3 mayat emas transenden tingkat itu ditelan dalam sekejap, metode macam apa ini? Semua orang terkejut. Bahkan dengan budidaya Kaisar Agung dari semua orang yang hadir. Mungkin bukan tugas yang mudah untuk secara langsung memusnahkan pasukan mayat kuno yang telah dibudidayakan oleh penguasa kerajaan mayat selama bertahun-tahun. Tetapi pemuda yang muncul di alam semesta asli di depannya memang tiba. Berapa tingkat harta karun samudra hitam itu? Pada saat ini, tidak hanya Saroye yang merasakan denyutannya, tetapi juga Sinantian, penguasa kota Jinho, dan Kaisar Iblis Darah semuanya gemetar ketakutan. Meskipun mereka sama sekali tidak bisa merasakan budidaya Qin Chen di depan mereka, tapi apa mereka telah melihat sebelumnya? Tangan yang terbuka membuat semua orang terkejut. Orang yang paling kaget dan marah adalah pemimpin kerajaan mayat. Dalam benaknya, kemarahan yang kuat langsung naik ke langit. Nak, kemana kamu membawa semua bawahan pemimpin negaraku? Serahkan mereka kepada pemimpin negaraku. Pemimpin kerajaan mayat berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Qin Chen datang dan menangkapnya dengan ganas. Ledakan. Dengan genggaman telapak tangan ini, telapak tangan besar tampak muncul di langit di atas seluruh wilayah 33 selatan. Energi mayat yang menakutkan meledak, seperti awan gelap yang mengerikan, dan jatuh ke arah Qin Chen, menutupi wajahnya dalam sekejap kepada Qin Chen. Tuan Muda Chen, hati-hati. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar.
Teriak leluhur Tuoba dengan marah. Di bawah telapak tangan pemimpin kerajaan mayat di depannya, aura mayat mengepul aturan jalan itu bisa dikatakan meresap kemana-mana. Bahkan jika seorang guru transenden terinfeksi sedikit pun, dia takut dia akan diserang oleh racun mayat dan langsung menjadi boneka lawan. Bisakah Tuan Chen menahannya? Pada saat ini, tidak hanya leluhur Tuoba, tetapi di belakang Qin Chen, Tuan Anyou dan banyak orang kuat lainnya semuanya membelalak ketakutan. Kaisar. Bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 13 wilayah selatan, ini hanyalah peringkat legendaris. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Agung? Kalau begitu, bagaimana kamu berani menyinggung penguasa negaramu? Mati. Boom. Petik 2. Dengan nada marah dari pemimpin kerajaan mayat, tangan besarnya melintasi kehampaan yang luas dan langsung menuju ke arah Qin Chen. Kaisar, apakah kamu sangat kuat? Qin Chen mencibir, dengan mata dingin, menatap pemimpin kerajaan mayat dengan mata dingin. Setiap orang memiliki momen lemah. Kekuatan kuno yang bertanggung jawab atas banyak wilayah kosmik di luar bintang ke-13 selatan wilayahnya bermartabat. Dia sebenarnya adalah orang yang suka memurnikan makhluk hidup menjadi boneka mayat. Itu benar-benar membuatku mual. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan meninju tangan besar yang diulurkan oleh pemimpin mayat. Kerajaan, kamu berani melawan. Pemimpin kerajaan mayat marah. Bagaimana dia, pemimpin kerajaan mayat, bisa begitu terhina? Kematian. Di telapak tangan yang menakutkan, rune aneh mengalir satu demi satu, aura mayat mengepul, tangan ungu emas itu seperti gunung. Dan semburan aura membuat banyak orang kuat di sekitarnya merasa tertekan dan ketakutan. Namun, Qin Chen mengabaikannya dan melontarkan pukulan seperti ini, lugas, sederhana dan bersahaja. Boom! Dalam kehampaan, kedua tangan bertabrakan dengan keras. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, tangan besar Qin Chen seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam tahu. Apa? Cahaya ilahi yang menakutkan menembus langit dan bumi, dan banyak hukum-hukum terkoyak langsung di tangan besar penguasa kerajaan mayat, dan celah besar tiba-tiba muncul. Mengejutkan semua orang yang hadir. Ah! Teriak pemimpin kerajaan mayat, dengan ekspresi galak di wajahnya, merasakan hukum dao besar di pelukannya mulai runtuh saat ini. Apakah kamu juga Kaisar Agung? Raungan histeris bergema di seluruh dunia. Penguasa kerajaan mayat memandang Qin Chen dengan marah. Lengannya telah lama dikorbankan dan diubah menjadi boneka mayat pada tingkat yang sama, orang-orang biasa tidak berdaya menahannya. Tetapi ketika Qin Chen meninju dengan tangannya yang besar, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat dan tidak dapat menghentikannya. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, penguasa kota Jinhu dan kaisar kuat lainnya juga gemetar. Bagaimana penduduk asli dari alam semesta asli bisa begitu kuat? Telapak tangan mayat penguasa kerajaan mayat tertusuk dalam sekejap. Setelah pengorbanan boneka mayat, dia tidak terkalahkan di antara orang-orang kuat di level yang sama. Dia kecil, bagaimana mungkin alam semesta awal yang kecil memiliki kekuatan yang begitu besar? Kecuali Saroye, semua kaisar besar lainnya ketakutan. Mereka mengira datang ke sini adalah perburuan harta karun atau perjalanan lelucon, tetapi mereka tidak menduganya. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, sebelum kepanikan di hati semua orang mereda, Qin Chen sudah mengambil langkah maju. Sosoknya sepertinya telah menembus kehampaan tak berujung dan langit dan bumi, dan dalam sekejap dia telah sampai di depan penguasa kerajaan mayat. Kecepatannya begitu cepat sehingga murid penguasa kerajaan mayat tiba-tiba menyusut, dan dia melakukannya tidak ada waktu untuk bereaksi. Kamu adalah kaisar, bisakah kamu membunuh seperti ini? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, memandang raja seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kamu, racun mayat yang menghancurkan dunia. Pemimpin kerajaan mayat merasa ngeri di dalam hatinya, dalam kemarahannya, dia bahkan tidak peduli tentang hal lain. Lautan racun mayat yang mengerikan langsung keluar dari mulutnya. Racun mayat itu begitu kuat sehingga mengandung kekuatan jalan yang menakutkan. Itu seperti sungai hitam panjang yang mengalir langsung ke arah Qin Chen. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkorosi dan celah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Racun mayat Natal.
Ini adalah racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama beberapa waktu. Ini awalnya adalah kartu asnya. Dia telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun dan tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Namun dalam situasi barusan, pemimpin kerajaan mayat tidak mempedulikan hal lain dan tanpa sadar menggunakan metode terkuatnya. Ledakan. Racun mayat mengepul seperti lautan luas, bergegas menuju Qin Chen, langsung melintasi ruang tak berujung, dan Qin Chen tampak bodoh. Dia tidak menyangka pemimpin kerajaan mayat akan memiliki metode seperti itu menjaganya dan langsung terselubung di dalamnya. Tidak, Tuan Chen. Leluhur tua badan yang lainnya tampak ngeri, dan hati mereka tenggelam. Saya telah dipukul. Setelah melihat ini, pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi, berteriak histeris, hahaha, saya pikir saya mampu melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah pria dari tempat kecil, dan dia punya negaranya sendiri. Di jalan Tuhan, bahkan Kaisar Jangka Menengah akan terluka jika dia terinfeksi oleh racun mayat Tuhan kita. Itu tergantung bagaimana kamu mati. Kebetulan saja itu terjadi, setelah kamu mati, Tuanku akan langsung mengorbankan tubuhmu menjadi boneka mayat. Untuk menghilangkan kebencian di hati Raja. Raja kerajaan mayat terus memuntahkan racun mayat sambil tertawa. Boom, racun mayat yang mengerikan itu terus berlanjut. Untuk menyebar, kekuatan Qin Chen benar-benar mengejutkannya sebelumnya, jadi meskipun dia tahu bahwa Qin Chen adalah situasi yang berbahaya. Tetapi dia masih tidak berani mengendur sama sekali dan memuntahkan racun mayat seperti orang gila. Cek cek cek. Racun mayat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan seluruh 13 wilayah selatan mulai terkorosi. Dan beberapa racun mayat bahkan menyebar ke tempat Sinantian dan yang lainnya berada. Sinantian dan orang kuat lainnya merasakan racun mayat yang menakutkan di depan mereka dan melangkah mundur, membiarkan racun mayat itu keluar. Ini adalah racun mayat setingkat kaisar. Hanya Saroye, yang merupakan hewan komodo dan memiliki garis keturunan khusus, yang tidak takut dengan racun mayat tersebut. Tanpa sadar ia mengayunkan tubuhnya dan dengan keras, memblokir racun mayat yang keluar di sekitarnya dan tidak membiarkannya menyebar. Saat semua orang mundur, Kaisar Iblis Darah diam-diam melirik Sisi dan yang lainnya tidak jauh dari sana, matanya berbinar. Mereka sangat merasakan keistimewaan alam semesta awal di hadapan mereka. Sekarang anak laki-laki terkuat di alam semesta awal telah ditangkap oleh penguasa kerajaan mayat. Tentu saja, orang-orang yang tersisa tidak dapat semuanya ditangkap oleh penguasa kerajaan mayat. Jika tidak, bukankah semua keuntungannya akan hilang? Diduduki oleh pemimpin kerajaan mayat. Tepat ketika berbagai pemikiran muncul di benak setiap orang. Haha. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari mayat-mayat yang berserakan di langit, seperti hantu, mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke tengah racun mayat. Wow! Di depan mata semua orang, sosok perlahan muncul dari racun mayat. Itu adalah Qin Chen. Ada cahaya redup yang tersisa di sekelilingnya. Racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama era yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencemari dirinya semua. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa tentang Course Poison Avenue ini, tapi tidak lebih dari itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan klan Abyss of the Abyss, jalan racun mayat penguasa kerajaan mayat jauh tertinggal sehingga menggaruk gatalnya saja tidak cukup. Kamu. Ketika pemimpin kerajaan mayat melihat bahwa Qin Chen mampu keluar dari racun mayatnya dengan selamat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tanpa sadar ingin mundur dan melarikan diri. Namun, sosoknya baru saja bergerak. Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangan kanannya dalam sekejap. Wow! Saat berikutnya, Saroye dan yang lainnya ngeri melihat tangan kanan Qin Chen menembus langsung ke dada pemimpin kerajaan mayat, dan langsung mengeluarkan hati hitam. Memancarkan gas beracun segar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist
yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.